Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan sedikit pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana dia ini dikenal sebagai penulis Amerika yang tulisannya telah diterjemahkan paling luas dan telah dipublikasikan lebih dari 140 bahasa. Meskipun pendidikan formalnya berakhir pada usia 9 tahun, dia telah menulis lebih dari 100.000 halaman mengenai berbagai topik praktis yang sangat luas. Dituntun oleh Roh Kudus dan dia meninggikan Yesus dan menunjuk kepada Alkitab sebagai dasar dari imannya. Jadi luar biasa sekali ya, meskipun dia di sini pendidikan formalnya itu hanya sampai umur 9 tahun, tetapi dia itu diberikan ilham ataupun juga penglihatan daripada Tuhan, sehingga dia bisa menuliskan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Dan juga melalui tulisan-tulisannya tersebut, iman kita itu setiap harinya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Kita akan masuk pada pembahasannya yang terdapat di dalam halaman 291. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian berhenti sejenak dari kegiatan saudara, sehingga kita bisa sama-sama fokus untuk mempelajari firman Tuhan. Judul bacaan kita kali ini, membawa bantuan dan dorongan. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, jadi ketika kita akan memberikan bantuan dan juga sesuatu kepada seseorang, itu bisa saja bukan berbentuk fisik. Di sini juga dikatakan hanya dengan kita memberi suatu perkataan yang tepat pada waktunya, maka itu sudah merupakan bantuan yang besar untuk orang tersebut. Kuasa berbicara sangat berharga, dan suara harus dilatih untuk memberkati orang-orang yang berhubungan dengan kita. Counsels to Parents, Teacher, and Student, halaman 240. Orang bijak dihargai karena bersikap menyenangkan. Kata-katanya yang ramah menambah pengaruhnya. Jawaban yang tepat adalah sukacita bagi seseorang. Sepatah kata yang manis sungguh membantu. Amsal 16 ayat 21 dan juga 15 ayat 23 Mufat. Nah, jadi di bagian pertama pembahasan kita di sini pelajaran yang sangat begitu indah. Bagaimana pada saat sekarang ini ternyata hanya dengan ketika kita menggunakan talenta berbicara itu, kita menggunakannya dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi suatu sarana atau suatu cara agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau di sini dikatakan bahwa kita itu harus melatih talenta berbicara yang Tuhan berikan untuk memberkati orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, itu adalah sangat benar. Bagaimana ketika kita memberikan suatu pendapat, mungkin ada ketika ada teman kita yang mendapatkan suatu masalah dan teman kita meminta masukan kepada kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah jangan langsung kita memberikan jawaban yang kita pikir benar. Kita itu harus berdoa dulu, meminta hikmat daripada Tuhan apa yang harus kita katakan. Jadi meskipun kita berpikir itu adalah jawaban yang benar, tetapi bisa jadi itu adalah jawaban yang kurang tepat untuk solusi daripada permasalahan tersebut. Jadi kembali lagi kita itu harus mengambil waktu sejenak untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita meminta kuasa Tuhan apa yang harus kita katakan. Orang bijak dihargai karena sikap menyenangkan. Nah, jadi ketika kita berada di suatu lingkungan, kita itu harus menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga orang-orang di sekitar kita itu mereka akan merasa senang
ketika kita berada di lingkungan tersebut. Dan janganlah sekali-kali mungkin ketika kita berpikir saya mempunyai suatu pengetahuan yang lebih, maka kita lebih hebat daripada orang lain. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan kita berada di suatu tempat tersebut agar kita itu bisa memperbaiki diri kita dengan cara kita itu harus berbaur, kita harus menyamakan apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan dengan lingkungan kita. Janganlah sekali-kali ketika kita merasa lebih hebat, dan maka kita itu menjadi sombong. Jawaban yang tepat adalah sukacita bagi seseorang. Sepatah kata yang manis akan sangat membantu. Nah, jadi mungkin di antara kita pernah ada yang mendengar bahwa diam adalah emas. Nah, itu adalah benar. Kita itu harus tahu membaca situasi, kapan kita harus diam dan kapan kita itu harus berbicara. Dan juga ketika kita berbicara, kita itu harus mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu merasa terberkati dengan apa yang kita ucapkan. Dan juga janganlah sekali-kali ketika kita memberikan suatu nasihat kepada orang dan di sisi lain ternyata kita itu tidak menghidupkan apa yang kita katakan. Jadi kita itu harus berjalan seimbang. Kita mengatakan suatu perkataan, suatu teori, di sisi lain juga kita harus mempraktekkan apa yang kita katakan. Dan jangan juga sekali-kali kita hanya berkata tetapi tidak menghidupkannya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus membuat perkataan kita sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pertolongan dan suatu penghiburan kepada satu dengan yang lain dalam kehidupan beragama. Jauh lebih baik dari yang kita perbuat. Kita perlu untuk menuturkan babak-babak yang berharga dalam pengalaman kita. Kita harus berbicara tentang pengasihan dan kasih sayang Tuhan, tentang kasih juru selamat yang tidak terbilang. Perkataan kita harus merupakan kata-kata pujian dan rasa syukur. Jika pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, ini akan ditunjukkan dalam percakapan kita. Seri Membina jilid 5 halaman 259. Nah, selanjutnya di sini kita itu harus berpikir sebelum kita mengeluarkan suatu pendapat. Di sini sangat jelas tertulis bahwa kita harus berbicara tentang pengasihan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, dan juga tentang kasih juru selamat yang tidak terbilang. Nah, jadi itu bisa kita praktekkan atau bisa kita lakukan apabila kita mau berlatih setiap hari. Kita mau bersyukur dari hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Contohnya ketika kita masih bisa bangun pagi, kita diberikan kesehatan, kita masih dicukupkan makanan kita, Tuhan masih memelihara kita. Contoh dari hal tersebut, kita itu harus bisa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka sudah pasti di dalam kehidupan kita itu kita tidak akan mengeluh. Nah, jadi dari hal tersebut, hal kecil tersebut, orang-orang juga bisa melihat bahwa mungkin diri kita ini atau saya sendiri sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, meskipun hanya mungkin orang-orang lihat itu hanya sederhana, tetapi dari kesederhanaan tersebut kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa jika pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita akan menunjukkannya dalam percakapan. Nah, jadi kembali lagi ke poin utamanya, itu adalah percakapan. Apa yang kita katakan itu merupakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi mungkin ketika kita berkata-kata kasar atau kita berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang juga bisa melihat ternyata di dalam diri kita ini kita itu masih melakukan pengeluhan. Tetapi ketika kita berkata-kata, kita mengeluarkan rasa syukur kita mengeluarkan apa yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita melalui perkataan kita, maka orang-orang juga akan senang ketika kita berbicara dengan mereka. Karena bisa dikatakan kita ini membawakan suatu energi yang positif. Sungguh berharga di dunia yang penuh dosa dan kebodohan ini karunia berbicara.
melodi suara manusia ketika dikhususkan untuk memuji Dia yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Dan kasih Kristus dalam jiwa akan menjadi air mata di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Mereka yang memiliki kasih ini akan gemar membicarakan perkara-perkara yang Tuhan telah sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Amanat kepada orang muda, halaman 492. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini diingatkan kembali bahwa pada sekarang ini karunia berbicara itu adalah suatu karunia yang sangat besar. Jadi kita itu harus menggunakan dengan hati-hati talenta berbicara. Janganlah ketika kita mungkin memiliki suatu spirit atau kita memiliki suatu kelebihan di dalam hal berbicara, kita menggunakannya untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Tapi kita itu diingatkan kembali melalui bacaan kita kali ini, kita harus menggunakannya untuk membagikan pekabaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan juga dikatakan bahwa mereka yang memiliki kasih ini akan gemar membicarakan perkara-perkara yang Tuhan telah berikan di dalam hidup mereka. Jadi kita itu harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja pelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul membawa bantuan dan dorongan, kita itu bisa menjadi seseorang yang memberikan masukan-masukan positif kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Sehingga hal tersebut bukan hanya menjadikan berkat untuk orang lain, tetapi kita juga itu bisa mendapatkan berkat dengan cara kita mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.